Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas soal tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk tes CPNS, Kedinasan, dan BUMN. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja simak di video kali ini ya. Badan Bentukan Jepang dengan tugas utama mempelajari dan menyelidiki segala usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah, di sini ada tugasnya itu mempelajari dan menyelidiki. Yang pertama dulu, Dokuritsu Junbi Inkai. Dokuritsu Junbi Inkai atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah PPKI ya. Kalau PPKI itu tugasnya dia untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, tapi nggak ada menyelidikinya. Berarti opsi yang A dia salah. Kalau yang B, PKI. PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia itu adalah sebuah partai politik yang menanamkan paham Marxisme Komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Nah, PKI ini udah dibubarkan ya waktu itu. Berarti ini salah. Kalau yang C, KNIL atau KNIL ya, ada yang menyebutnya KNIL. Nah, ini singkatan dari Koninklijke Nederlands Indische Leger, yaitu tentara yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Jadi KNIL ini dibentuk selepas Perang Diponegoro. Kenapa? Karena Perang Diponegoro tersebut dia itu membawa kerugian besar terhadap pemerintah Belanda. Jadi pada saat itu pemerintah Belanda langsung membentuk tentara ya di situ untuk mengantisipasi terjadinya ada perang-perang lain gitu. Jadi di sini bukan ya. Kemudian Dokuritsu Junbi Chosakai atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah BPU PKI disingkatnya ya. Ini dibentuk atau didirikan oleh Kumai Kichi Harada pada saat itu dengan tujuan agar Indonesia itu mau membantu Jepang melawan sekutu. Nah, pada saat itu BPU PKI ditugaskan untuk menyelidiki dan mempelajari segala hal yang berhubungan dengan pembentukan Indonesia. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang ini itu adalah yang D ya. Kalau MIAI itu singkatan dari Majelis Islam A'la Indonesia, yaitu organisasi keagamaan yang dibentuk pada masa pemerintahan Belanda dan berlanjut pada masa pemerintahan Jepang. Tapi pada saat Jepang berkuasa di Indonesia, keberadaan MIAI ini ya, dia mengancam keberadaan Jepang. Kenapa? Karena dicurigai itu sama pihak Jepang bahwa si MIAI ini dia kooperatif dengan tokoh-tokoh perjuangan Islam pada saat itu. Jadi untuk mengurangi pengaruh dari MIAI ini, jadi Jepang itu takut eksistensi pemerintahan Jepang pada saat itu kalah dengan eksistensi MIAI. Jadi pada saat itu langsunglah dibubarkan MIAI-nya ya, dan dibentuk ulang dengan Masyumi. Berarti ini salah. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Soal berikutnya, tokoh penyusun teks proklamasi adalah yang ditanyakan itu adalah tokoh penyusun teks proklamasi. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Ada beberapa tokoh yang dia itu menyusun teks proklamasi dan sebagai saksinya juga ada di situ ya. Kita tulis aja di sini penyusun. Penyusunnya itu ada 3 orang. Yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno ya. Kita tulis aja langsung namanya, Soekarno. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Hatta, dan yang ketiga itu adalah Mr. Ahmad Subarjo ya. Kemudian untuk saksinya sendiri itu ada 4 orang dari golongan pemuda, yaitu ada Sayuti Melik, ada BM Dia, ada Soekarni, dan ada Sudiro. Berarti di sini yang ditanyakan karena penyusun itu berarti ada 3 orang yang ini ya, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kita lihat dulu, ini jatuh kepada opsi C di sini ya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ini yang tepat. Kalau yang A dia kurang tepat karena di sininya ada Soekarni. Kalau yang B di sini kurang tepat karena ada Laksamana Muda Maeda ya. Nah, Laksamana Muda Maeda kita tulis dulu di sini. Siapa itu Laksamana Muda Maeda? Jadi nama lengkap dari beliau itu
Tadashi Maeda. Beliau merupakan seorang perwira tinggi angkatan laut. Pangkatnya itu adalah Laksamana Muda. Jadi kalau disatukan semuanya ya beserta gelarnya Laksamana Muda Tadashi Maeda itu. Nah, beliau itu walaupun di pihak Jepang, tapi beliau itu bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia pada saat itu, sehingga beliau membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, Laksamana Muda Maeda ini beliau mempertaruhkan nasibnya dan juga memberikan izin untuk kediamannya digunakan sebagai tempat penyusunan teks proklamasi pada saat itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang D dia salah karena di sini ada Laksamana Muda Maeda dan Sayuti Melik. Kalau yang E dia salah juga karena di sini ada Sudiro dan ada Ki Hajar Dewantara. Oke, ada Ki Hajar Dewantara. Sekalian kita kenalan juga ya di sini. Oke, Ki Hajar Dewantara itu terkenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Pendidikan Indonesia yang terkenal dengan 3 semboyannya, yaitu Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani ya. Kalau Ing Ngarso Sing Tulodo itu artinya seorang guru itu adalah sebagai contoh bagi murid-muridnya. Jadi di depan sebagai contoh atau teladan atau panutan. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Ing Madya Mangunkarso itu di tengah sebagai pemberi semangat. Kemudian satu lagi yang menjadi semboyan pendidikan di Indonesia yaitu Tutwuri Handayani ya. Kalau Tutwuri Handayani itu di belakang sebagai pemberi dorongan. Jadi peran guru di Indonesia itu adalah memberikan dorongan bagi anak-anak muridnya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini itu adalah yang C. Soal berikutnya, hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi termasuk dalam pasal berapa? Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, ini masuk ke dalam pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Ya, kita tulis di sini tentang HAM. Pasal tentang HAM itu ada di pasal ke-28 ini ya. Jadi jawabannya langsung jatuh ke opsi yang E. Ini tentang HAM. Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, ini adalah terdapat dalam pasal 28F ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu nih yang lainnya. Ada pasal 32. Pasal 32 itu tentang kebudayaan nasional. Kemudian ada pasal 31. Kalau pasal 31 dia tentang pendidikan dasar masyarakat. Kalau pasal 30 itu tentang pertahanan dan keamanan negara. Nah, satu lagi nih, pasal 29 itu tentang keagamaan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Soal berikutnya, pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang apa? Oke, pasal 4 ya. Kita lihat dulu di sini. Ada kekuasaan dan pemerintahan negara. Kalau kekuasaan dan pemerintahan negara itu diatur dalam pasal 8 ya. UUD 45. Kalau yang B, kekuasaan presiden sebagai pemimpin negara. Nah, ini yang paling tepat ya. Ini ada di pasal 4. Jadi pasal 4 itu tentang kekuasaan presiden sebagai pemimpin negara. Jadi langsung aja kita pilih opsinya yang B. Kalau kekuasaan tertinggi TNI itu ada di pasal 10. Kalau yang D di sini, presiden menyatakan keadaan bahaya. Nah, ini ada di pasal ke-12 ya. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang E di sini, gerasi dan rehabilitasi oleh presiden itu ada di pasal 14. Oke teman-teman, sekian pembahasan untuk di video kali ini. Semangat belajarnya ya, and see you in the next video.